Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yona Silfadila dari kelas TBI 6C. Hari ini saya akan memenuhi ujian akhir mata kuliah etika profesi, yaitu dengan menjelaskan sebuah materi melalui video. Ada 14 materi yang kami pelajari pada semester ini di mata kuliah etika profesi. Jadi, untuk UAS ini kami dipersilahkan untuk memilih satu materi saja. Dan saya memilih dari ke-14 materi tersebut, saya memilih satu materi yang berjudul Keterampilan Dasar Guru dalam Proses Pembelajaran. Ada 8 keterampilan dasar guru dalam mengajar, yaitu yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang pertama, poin pertama, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Seperti kita ketahui, keterampilan membuka pembelajaran itu adalah hal yang sangat amat penting, karena keterampilan membuka pembelajaran itu akan menentukan bagaimana jalannya proses pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran akan sangat menentukan jalannya proses pembelajaran selanjutnya. Apakah proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak? Selanjutnya, jika keterampilan membuka pembelajaran itu baik, maka kemungkinan besar harapan untuk proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik pula. Maka bagi kita sebagai calon seorang guru ke depannya, itu akan menjadi hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Adapun tujuan dari keterampilan membuka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah guru dapat mempersiapkan mental, fisik, psikis, dan emosional peserta didik. Jadi, dengan adanya pembukaan ini, siswa akan siap secara mental, fisik, dan psikisnya. Yang kedua adalah guru dapat memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. Jika keterampilan membuka pembelajaran ini berjalan sesuai dengan harapan, jadi dapat dipastikan perhatian siswa itu akan terpusat kepada guru. Jika gagal dalam keterampilan membuka pembelajaran, nanti pusat perhatian siswa akan kemana-mana. Misalnya tidak fokus dalam belajar. Yang ketiga, guru dapat menarik minat siswa pada materi pembelajaran. Itu adalah bagaimana cara guru menyiapkan pembukaan pelajaran agar siswa dapat tertarik dengan apa yang akan disampaikan oleh guru ke depannya. Dan yang keempat adalah guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan dalam membuka pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana cara memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Seperti kita ketahui, siswa itu ketika memasuki kelas tidak 100% fokusnya itu terhadap guru atau pelajaran. Jadi mereka masih terfokus pada hal-hal yang mereka pikirkan di luar sana. Jadi cara kita untuk memfokuskan perhatian siswa adalah dengan mengaitkan materi-materi sebelumnya kepada materi yang sekarang, atau kita juga bisa mengaitkan dengan berita-berita aktual atau berita terkini yang akan yang akan menumbuhkan minat siswa untuk membahasnya. Dan atau bisa juga dengan menyampaikan cerita-cerita pendek yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari hari itu. Atau sesuai dengan zaman sekarang ini, akan lebih mudah meningkatkan minat siswa dengan menggunakan media. Adapun medianya seperti menggunakan LCD proyektor atau fokus, laptop, video, atau lain-lainnya. Seperti kita ketahui dan kita pernah rasakan juga di saat masih sekolah,
Jika guru memutarkan suatu video atau memperlihatkan satu gambar, kita akan merasa sangat tertarik untuk mengikuti yang disampaikan oleh guru tersebut. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memvariasikan gaya belajar mengajar kita, seperti penguasaan kelas dengan posisi saat menyampaikan pembelajaran dan lain-lainnya, atau menyinggung tentang tugas-tugas yang telah diberikan minggu lalu kepada siswa. Yang kedua adalah bagaimana cara menimbulkan motivasi siswa saat belajar. Ada beberapa cara yang harus dilakukan guru. Adapun cara-cara untuk menimbulkan motivasi siswa itu adalah dengan memberikan sikap kehangatan kepada siswa, seperti jangan ketika pembukaan itu berilah situasi yang enjoy agar siswa dapat menikmati dan mengalir dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan pada hari itu. Jadi siswa tidak takut atau tidak merasa jenuh atau bosan ketika belajar dengan kita. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu yang dapat menjadi stimulus dengan cara bercerita menarik kepada siswa. Dan bisa jadi kita juga mengemukakan ide-ide yang bertentangan. Maksud dengan ide-ide bertentangan di sini adalah ketika sebuah pendapat itu bertentangan dengan pendapat siswa itu. Contohnya kita mengatakan seperti ini. Kita sebagai guru mengatakan, saya pikir banjir di kota Jakarta itu tidak terjadi karena sampah. Jadi nanti siswa akan berpikir dan akan mengemukakan opini-opininya. Kenapa bukan karena sampah atau karena ada alasan lain yang akan mereka katakan pada saat pembelajaran tersebut. Baiklah, yang selanjutnya adalah memberikan acuan. Dalam memberikan acuan ini bisa seperti menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu atau menyampaikan garis besar pembelajaran pada hari itu juga. Yang selanjutnya adalah mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Caranya yaitu dengan seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi terdahulu yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan pada hari ini atau hari itu juga, atau membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Jadi, secara garis besar, di keterampilan membuka pembelajaran ini kita dapat melakukan seperti menyampaikan tujuan pembelajaran, memberi motivasi, menumbuhkan minat siswa dalam belajar, atau dalam membuka ini juga bisa seperti mengelola kelasnya dan juga cek kehadiran siswa. Yang selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran. Pada saat menutup pembelajaran ini adalah bagaimana cara seorang guru mengakhiri sebuah pembelajaran itu secara bermakna. Ada caranya itu dengan meninjau kembali, seperti kita meminta siswa untuk merangkum apa yang telah mereka pelajari pada hari itu. Dan selanjutnya ada dengan cara mengevaluasi pembelajaran, seperti mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru, mengekspresikan pendapat, pemberian soal-soal. Jadi dapat kita simpulkan pada keterampilan menutup pembelajaran yang ada itu adalah evaluasi, merangkum pembelajaran, pemberian tugas secara terstruktur, dan lainnya. Selanjutnya adalah yang kedua, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Tentunya dalam sebuah pembelajaran, menjelaskan pelajaran adalah sesuatu hal yang amat sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena menjelaskan pembelajaran adalah inti dari proses pembelajaran. Jika pada saat menjelaskan pembelajaran itu siswa dapat menyampaikan makna menangkap makna dari apa yang disampaikan oleh guru, maka itu bisa disebut berhasil. Kenapa berhasil? Karena siswa dapat menangkap makna dan mendapat intisari dari apa yang telah diajarkan guru pada hari tersebut. Jadi, keterampilan menjelaskan adalah bagaimana cara seorang guru dapat menjelaskan materi hari itu secara terstruktur dan dapat mudah dipahami oleh siswa.
Adapun tujuan dari harus dimilikinya keterampilan menjelaskan oleh seorang guru adalah yang pertama untuk membimbing siswa dalam menggali, menemukan dan memahami informasi pada materi pembelajaran. Yang kedua adalah untuk memperoleh umpan balik dari pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari oleh siswa. Dan yang ketiga adalah melibatkan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. Dan yang keempat adalah mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan sistematis. Ada 5 tahapan dalam melaksanakan keterampilan mengajar bagi seorang guru dan harus memperhatikan 5 urutan-urutan tersebut. Urutan yang pertama adalah menyampaikan informasi. Dalam hal ini yang dimaksud menyampaikan informasi yaitu menyampaikan atau memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi materi pembelajaran. Bisa disebut ini adalah menyampaikan teori-teori yang berhubungan dengan materi pembelajaran pada hari itu. Yang kedua adalah menerangkan. Setelah guru menyampaikan, memberi informasi tentang teori atau apapun itu terkait materi hari itu, guru menerangkannya. Ini adalah tahap di mana guru menjelaskan istilah-istilah asing yang belum dipahami oleh siswa. Yang ketiga adalah menjelaskan. Pada tahap ini, memberikan penjelasan untuk menunjukkan kenapa, bagaimana, dan tujuannya untuk menemukan pola hubungan antara informasi dan dalam pembelajaran. Dan yang keempat adalah pemberian contoh. Kenapa kita harus memberi contoh? Karena agar siswa dapat mudah mengerti, karena kita di saat pemberian contoh akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan cara itu siswa akan lebih mudah mengerti. Dan yang terakhir adalah memberikan latihan-latihan. Latihan itu harus sesuai porsinya juga. Ini digunakan untuk melihat apakah siswa sudah mengerti dengan materi yang sudah kita jelaskan tadi atau belum, dan juga sebagai umpan balik dari apa yang kita ajarkan, apakah siswa sudah benar-benar menangkap makna dari apa yang sudah kita katakan tadi. Dalam menjelaskan pembelajaran ini, pastikan kita sebagai calon seorang guru memberikan informasi itu secara jelas, tidak membuat siswa itu merasa sangat susah untuk berpikir dengan apa yang kita sebutkan, dan hindari kata-kata kita menggunakan apa ini atau apalah itu. Hindari kata mungkin dan berbahasalah secara baik dan benar. Perhatikan juga kesopanan, karena kita sebagai seorang guru menjadi contoh tauladan bagi siswa kita ke depannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan yang ketiga, yaitu keterampilan bertanya. Di sini kita agar bertanya ini bisa kita sebut sebagai stimulus dalam pembelajaran ini, agar siswa itu tidak merasa monoton dengan pembelajaran yang kita adakan pada di sekolah. Bertanya ini juga ada aturan-aturan tertentunya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa tujuan dari keterampilan bertanya ini. Yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Seperti kita akan sebagai calon guru bahasa Inggris, kita misalkan akan mengajarkan tentang prosedur teks. Kita akan bertanya, atau melihatkan sebuah gambar, kita bertanya, apakah kalian sudah pernah melihat gambar ini? Dan apakah kalian tahu bagaimana cara membuat masakan seperti di gambar ini? Jadi nantinya siswa akan berpikir dan memicu rasa ingin tahunya untuk belajar ke depannya, dan itu dapat membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Itu juga sebagai ajang untuk siswa berpartisipasi dengan tanya jawab dengan guru, dan dapat juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran. Baiklah, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan pada keterampilan bertanya. Ada 7 komponen. Yang komponen pertama adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Itu dimaksudkan untuk siswa dapat dengan mudah mengerti pertanyaan kita. Yang kedua adalah memberikan acuan. Yang ketiga, pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Jangan membuat pertanyaan yang berbelit-belit dengan jawaban yang berkemungkinan akan sangat-sangat berbeda untuk semua siswa. 4. Pemindahan giliran menjawab.
Maksudnya adalah dalam menjawab pertanyaan yang akan guru sampaikan tersebut, usahakan menukar giliran siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jangan hanya terfokus kepada siswa yang itu saja untuk menjawab pertanyaan yang akan dijawab. Yang kelima, penyebaran pertanyaan. Yang keenam, pemberian waktu berpikir. Pemberian waktu berpikir ini sesuai dengan bobot pertanyaan yang akan kita berikan. Jangan sampai pertanyaan yang akan kita berikan itu bobotnya itu lumayan susah, tapi kita memberi waktunya sangat pendek. Jadi bagaimana cara seorang siswa berpikir secara bersih dan jernih ketika waktu dan bobot pertanyaan itu tidak sesuai. Dan yang ketujuh adalah pemberitaan tuntutan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan keempat, yaitu keterampilan memberi penguatan. Maksud dari penguatan di sini adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran. Jadi penguatan ini bisa kita sebut sebagai respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam bentuk baik dalam bentuk verbal maupun non verbal, atas tingkah laku siswa atau atas prestasi siswa. Penguatan ini tidak selalu bersifat positif, ada juga penguatan yang bersifat negatif. Tujuan dari penguatan ini adalah meningkatkan perhatian siswa. Selanjutnya adalah membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Yang keempat adalah yang ketiga adalah memudahkan siswa untuk belajar. Yang keempat, meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif dalam proses pembelajaran di kelas. Hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan penguatan adalah yang pertama, hindari memberikan komentar negatif kepada siswa ketika siswa tidak bisa. Jangan dihina, jangan dibentak atau dimarahi secara berlebihan. Intinya, jangan sampai siswa itu down setelah kita memberikan penguatan. Walaupun siswa itu bersikap nakal atau menciptakan sesuatu yang tidak baik, berilah penguatan itu yang mendidik. Jangan memberi penguatan yang dapat menurunkan mental siswa dalam belajar. Selanjutnya, berikan kehangatan dalam penguatan. Kita harus menganggap murid kita itu sebagai anak kita sendiri. Jadi siswa itu akan berpikiran kita adalah orang tuanya. Jadi mereka akan merasa hangat ketika belajar dengan kita dan merasa nyaman. Lakukanlah penguatan itu agar bermakna dan bervariasi. Seperti saya katakan sebelumnya, ada macam-macam jenis penguatan. Yang pertama adalah penguatan verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang disampaikan melalui kata-kata atau bisa kita sebut secara lisan. Itu dapat berbentuk kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan, dan lain-lainnya. Contohnya, itu bagus. Wah, kerja kamu bagus. Kamu murid yang cerdas. Jadi itu akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar selanjutnya. Yang kedua adalah penguatan nonverbal. Penguatan ini bersifat non lisan, dapat berupa mimik muka seperti senyuman, acungan jempol, kerutan wajah, tatapan mata yang tajam, dan lain-lain. Atau dengan seperti cara mendekati siswa ke kursi dan mejanya, atau memberikan kegiatan yang menyenangkan seperti siswa bisa mengerjakan sesuatu tugas dengan baik. Penguatan non-verbal juga seperti penguatan berupa simbol seperti menggunakan bintang, kartu bergambar, dan lain-lain yang nantinya itu akan memiliki poin sebagai siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya adalah yang kelima adalah keterampilan membimbing kelompok kecil. Pelajaran saat ini cenderung memberikan siswa untuk berperan aktif mencari informasi secara mandiri, dan itu berlaku kepada kelompok-kelompok kecil yang nantinya akan dibentuk oleh guru pada saat pembelajaran. Dan di sini guru juga harus memiliki keterampilan dalam membimbing kelompok-kelompok kecil tersebut. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan guru ketika membimbing kelompok kecil. Yang pertama adalah memusatkan perhatian siswa pada satu tujuan dan satu topik diskusi, agar
Kenapa kita harus memusatkan pada satu tujuan dan satu topik diskusi agar penyampaian materi pada hari tersebut agar mudah diterima oleh siswa, karena siswa fokus dengan apa yang akan dikerjakannya dan pikirannya tidak bercabang-cabang. Yang kedua, menganalisis pendapat dari siswa. Yang ketiga, meluruskan alur berpikir siswa. Jika ada siswa yang hasil pendapatnya atau pikirannya salah, jangan dimarahi, melainkan harus diberitahu dan dibimbing ke arah yang lebih benar lagi. Maksudnya adalah dibimbing ke pengetahuan yang lebih benar sesuai dengan pembelajaran. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Jadi dalam diskusi tersebut usahakan semua siswa aktif dan jangan bersifat pasif dalam diskusi. Dan itu adalah bagaimana cara guru untuk manage itu tersebut. Dan yang kelima adalah menutup diskusi. Dapat dilakukan dengan membuat rangkuman hasil diskusi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan yang keenam, yaitu keterampilan mengelola kelas. Guru bertanggung jawab dalam mengelola kelas. Guru adalah penanggung jawab terbesar dalam pengelolaan kelas. Itu akan apakah pembelajaran tersebut lancar atau tidak lancar, itu bergantung pada pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru tersebut. Keterampilan pengelolaan kelas adalah dasar sebagai seorang guru. Guru dituntut untuk mampu mengelola kelas dengan baik. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan, mengembalikan, dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap tanggap. Misalnya membuat siswa merasa bahwa guru hadir bersama mereka dan tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua adalah dengan memberi petunjuk yang jelas. Yang ketiga, dengan menegur siswa jika mereka salah. Dan yang keempat, memberikan penguatan. Adapun contoh dari pengelolaan kelas ini adalah seperti ketika merapikan tempat duduk siswa, atau merapikan kelasnya. Dan ketika ada sampah, jadi siswa sebelum itu diminta untuk membersihkan kelasnya. Dan yang selanjutnya adalah keterampilan mengadakan variasi. Kenapa kita harus mengadakan keterampilan variasi? Karena tentunya di saat proses pembelajaran tersebut siswa pernah merasakan kebosanan atau kejenuhan. Jadi sebagai seorang guru kita harus peka dan harus menciptakan beberapa variasi pembelajaran yang nantinya akan membuat siswa tetap bersemangat dalam belajar dan tidak merasa bosan. Karena kalau siswa itu bosan, nantinya mereka tidak akan fokus ke pembelajaran, malah bisa mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar. Adapun tujuan dari diadakannya variasi pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan perhatian siswa, untuk melayani kebutuhan siswa yang berbeda-beda, untuk menumbuhkan minat siswa dalam belajar, dan menghilangkan kebosanan siswa seperti yang saya katakan sebelumnya. Sementara manfaat yang dapat diperoleh oleh variasi pembelajaran yaitu siswa memiliki perhatian yang tinggi pada pembelajaran, siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran meningkat, tumbuhnya sikap positif siswa dalam proses belajar, dan siswa dapat mendapatkan wadah belajar sesuai dengan cara belajar mereka. Adapun bentuk-bentuk variasi guru dalam mengajar, yang pertama adalah variasi suara. Tentunya pada saat belajar mengajar, suara seorang guru itu tidak boleh datar selalu. Harus ada tekanan, harus ada suara yang perubahan suara seperti menjadi lembut, tinggi menjadi rendah, cepat menjadi lambat, gembira menjadi sedih, dan penekanan pada bagian-bagian tertentu. Yang selanjutnya adalah pemusatan pada perhatian siswa. Memusatkan perhatian siswa pada hal yang dianggap penting dapat dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya adalah kesenyapan atau kebisuan guru. Diam secara tiba-tiba dari guru merupakan salah satu alat yang baik untuk meminta perhatian dari siswa. Misalkan ketika siswa itu ribut dan kita sudah menegurnya beberapa kali, tetapi mereka masih tetap ribut, maka dengan diam mereka akan merasa dengan sendirinya, wah, ibu ini ternyata sedang marah karena mereka ribut, dan nanti akhirnya mereka akan diam sendiri.
Yang selanjutnya adalah melakukan kontak pandang dengan siswa. Jika sedang berbicara, lakukanlah kontak pandang dengan siswa. Pandanglah mata siswa, jangan memandang ke arah yang lain, agar siswa itu dapat merasakan adanya seorang guru dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah gerak mimik, gerak badan dan mimik. Variasi ini adalah variasi ekspresi seorang guru, gerak kepala, gerak badan, dan anggota tubuh lainnya. Selanjutnya adalah pergantian posisi guru di dalam kelas. Maksud dari pergantian posisi guru di dalam kelas ini adalah bagaimana cara perpindahan seorang guru dari tempat ini ke tempat ini. Jangan hanya berdiri di satu tempat dalam menjelaskan proses pelajaran, karena itu sangat tidak efektif, karena itu akan menyebabkan kebosanan kepada siswa, karena gurunya hanya berdiri di tempat tersebut, dan itu akan terlihat sangat monoton bagi siswa. Yang kedua adalah itu semua termasuk ke dalam variasi dalam pembelajaran. Yang kedua adalah variasi guru dengan siswa. Variasi komunikasi guru dengan siswa sangat beragam, seperti kegiatan yang didominasi guru, kegiatan tanya jawab, kegiatan presentasi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi dirinya lebih banyak lagi, dan itu dapat membuat siswa dapat meningkatkan kerjasamanya dalam kelas. Dan variasi ini juga termasuk ke dalam interaksi siswa dengan guru. Yang ketiga adalah variasi media atau alat pembelajaran. Jangan menggunakan media yang itu saja dan itu saja, karena siswa akan merasa sangat bosan. Jika pada saat hari ini guru memberikan media berupa gambar, jangan selalu memberikan media berupa gambar sampai akhir pembelajaran. Berilah media yang beragam seperti menggunakan LCD proyektor, laptop, speaker, dan lain-lainnya. Itu akan dapat membangkitkan semangat siswa dalam proses pembelajaran, dan itu tidak akan membuat kejenuhan kepada siswa. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar baik secara individu maupun secara berkelompok. Pembelajaran perorangan dan kelompok kecil memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada siswa dan terjalinan hubungan yang akrab antara guru dan siswa. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran perorangan dan kelompok kecil adalah: yang pertama, hubungan yang lebih akrab antara personal guru dengan siswanya. Yang kedua adalah siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan masing-masing, karena pada saat ini guru bisa berfokus pada siswa ketika pembelajaran perorangan. Dan yang ketiga adalah guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan selanjutnya adalah komponen keterampilan yang harus dikuasai. Yang pertama adalah komponen mengidentifikasi topik pembelajaran. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu dituntut keterampilan mengorganisasikan setiap unsur atau komponen pembelajaran siswa, sumber materi, waktu, media, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah mengenal secara personal, yaitu guru dapat mengajar melalui pendekatan perorangan dengan efektif. Dan yang kelima adalah mengembangkan bahan belajar mandiri, yaitu untuk melayani kebutuhan belajar secara perorangan atau mandiri. Baiklah, itu saja penampilan atau presentasi dari saya, Yonasil Fadila, tentang keterampilan dasar guru dalam mengajar. Terima kasih sebelumnya atas perhatian dari Ibu, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.